Bang. Oi, Odis. Yuk. Lagi ngapain, Bang? Biasa, sibuk-sibuk. Oke. Baik. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini, Bang. Sepatunya. Apa itu? Nih. Gue baru dapet nih, Bang. Oh. Rilisan terbaru nih. Yoi. Kampus. Gimana nih, Bang? Campus Invincible. Oke. Wah, keren juga ya. Halo Dear People, kembali lagi di The Harta Didas Fan. Kali ini kita program baru, namanya Trainers Review. Oke, di program ini kita akan mereview sepatu. Tapi sebelum kita review, kita bahas sedikit dari sejarah sepatu ini. Oke, gue pertama bakal cerita apa sih Invincible. Invincible tuh toko retailer asal Taiwan. Berdirinya tahun 2006 oleh Jimmy Woo yang menjual produk-produk sneaker kayak Nike, Converse, Adidas. Terus kemudian di tahun 2018 ya, akhirnya buka di Jakarta atau di Indonesia nih, bukan Indonesia. Tepatnya di Mall Pacific Place, lantai 4. Jadi kalau The Hard People mau cari sepatu yang agak beda dari yang lain, bisa ke toko Invincible di Pacific Place Mall, lantai 4 di daerah SCBD. Nah, yang berikutnya ada kolaborasi dengan streetwear Neckboard. Nah, Neckboard tuh streetwear dari Jepang. Ini berdirinya lumayan lama nih, dari tahun 94. Digagas oleh pendirinya tuh Shinsuke Takizawa. Nah, dia tuh terinspirasi dari gaya anak motor-motoran sama streetwear di Jepang. Kalau nggak salah, ini sebelumnya pernah rilis nggak sih? Terinspirasi mungkin lebih tepatnya. Ini kalau ngelihat, gue boleh cerita, ini midsole, ini ada gambar, apa yang kita nyebutnya lighting atau petir. Ini terinspirasi dari Adidas Gazelle seri Berlin tahun 2006. Kebetulan gue nyimpen nih arsipnya, sebentar gue ambil. Ambil. Nah, ini The Triple. Basicnya tuh mirip kan petirnya. Oh iya. Petirnya mirip di midsole-nya. Jadi ini sama-sama pakai foxing tape ya. Gitu. Gue coba review sedikit yang Gazelle yang Berlin. Yang pertama, uppernya nih lumayan keren ya The People. Kelihatannya kayak leather biasa, warna nggak putih sih ya, warnanya agak apa ya, putih broken white. Ini sebenarnya bukan leather gitu. Leather biasa, tapi ini nyubak. Jarang-jarang nyubak warnanya agak putih terang ini. Terus nyubaknya tuh ada di Fem, Quarter, ada di ST. Nah, kalau stripe sama heel tab-nya leather nih, sama-sama leather. Stripe sama heel tab. Terus tongnya juga beda nih dari people. Kalau biasa Gazelle biasa itu tongnya kan pakai kayak model synthetic leather yang apa, bolong-bolong tuh yang agak tipis, yang kayak Adidas Samba. Nah, ini agak beda nih, ini pakai leather, cuman di belakangnya dipakein foam, jadi agak tebel gitu. Lacesnya dapat dua, warna hitam sama warna putih. Ini materialnya cotton. Ini kita coba display dekorasinya gini biar bagus. Terus masuk ke bagian dalamnya nih, liningnya. Liningnya pertama quarter liningnya biasa ya, tekstil biasa. Nah, untuk collar liningnya nih keren ya, people, leather. Jadi kalau dari people pakai ini dalam waktu yang lama, terus sering kegesek dengan kaki atau kaos kaki, di sini nggak ngelupas karena ini leather gitu. Terus ini nih, Odis, di tongnya ini leather juga tuh, tong liningnya.
Tong lining bahannya leather nih kayak gini. Oh nih. iya. Nah, yang istimewanya nih di insole-nya ada tulisan Piala Dunia 2006 di Jerman dengan Berlin sebagai tempat final penyelenggaraannya. Jadi di sini tertulis 9 Juli 2006 di Berlin. Itu finalnya tahun 2006. Kalau nggak salah Italia ketemu Prancis. Tahun 2006. Nah, di sini juga ada detail stadionnya. Nah, dari people bisa lihat nih stadion-stadionnya nih. Kota yang pertama Munchen dengan Stadion Allianz Arena. Yang kedua Fritz Walter Stadion di kota Kaiserslautern. Yang ketiga AOL Arena di kota Hamburg. Yang keempat Westfalen Stadium atau sekarang kita nyebutnya Signal Iduna Park di markasnya Borussia Dortmund ya. Terus yang kelima AWD Arena di kota Hannover. Terus yang keenam di Stadion Gottlieb Daimler di Stuttgart. Yang ketujuh Zentral Stadion di Leipzig. Yang kedelapan Franken Stadion di Nuremberg. Yang kesembilan Rhein Energy Stadion di kota Cologne. Yang kesepuluh di Veltins Arena di kota Gelsenkirchen. Yang kesebelas Wald Stadion di kota Frankfurt. Dan yang terakhir nih di Olympia Stadion di kota Berlin. Sepatu ini punya basicnya Gezel seperti biasa. Cuman ini developernya niat. Jadi si tim developernya ini dia ngedevelop Foxing baru nih Odis nih. Foxingnya itu kalau biasa Gezel kan hanya bergerigi begini bintik-bintik. Nah kali ini dibikin mold cetakan baru. Bentuk petir dan tulisan Berlin, makanya Berlinnya agak timbul. Nah, sambungan Foxingnya di sini nih. Oh iya. Sambungannya, jadi metodenya ininya ditempel dulu, dipres, dipanasin, makanya jadi nempel. Untuk outsole-nya motifnya sama ya, kayak Gezel biasa. Sepatu ini lumayan limited, produksinya hanya 300 pasang di setiap warnanya. Nah, kalau head to head sama sepatunya nih The Hat People, Audis bisa lihat yang pertama dari sisi uppernya oke, sama-sama leather. Sama-sama leather, ininya pakai suede, ininya nyubak. Ini stripes-nya leather juga, motifnya snakeskin. Ini leather juga. Leather. Nah, heel tab-nya. Oh iya. Heel tab-nya yang ini leather, yang ini juga leather nih. Nah, sama leather. Terus ada tulisan neckboard hood. Neckboard hood. Tulisannya ini ada logo ponik ya, burung ponik. Itu sama-sama leather. Nah, tongnya, bagian tongnya ini, yang ini leather, yang ini materialnya kayak felt. Felt tuh apa ya? Kayak synthetic suede lah gitu. Materialnya felt. Nah, lacesnya yang ini cotton. Yang ini polyester. Oh. Polyester. Jadi agak sedikit beda nih. Kalau menurut gue lebih seneng cotton ya, lebih eksklusif, lebih mewah. Nah, masuk ke lining nih, The Hat People. Lining. Kelihatannya sama-sama warna putih nih, Audis. Tapi yang 2006 nih lebih eksklusif nih. Dia materialnya leather di sini. Sementara yang 2021, yang Invincible, ini sintetik. Ini kalau pemakaian jangka panjang, ini kemungkinan bisa mengelupas nih. Tergesek sama kaki ya, dengan kaki atau kaos kaki di sini bisa ngelupas lama-lama. Kalau leather, insya Allah aman nih dari people, nggak ngelupas. Terus tong liningnya ini pakai leather nih dari people.
Ini pakai leather. Nah, tong lining yang ini Audis, ini materialnya sintetik. Synthetic leather. Nah, ini produksinya, kode produksinya made in China, Juni 2006. Oh, langsung produksi, langsung dijual dia di Piala Dunia tuh. Ini made in China juga. Apa namanya? Produksinya Oktober 2021. Masih baru lah ya. Masih baru. Itu. Tapi ini kan 2006. Ini 2021, Iya. udah 15 tahun berarti 15 ya? tahun memang. Jadi rilisan sepatu ini memperingati 15 tahun tokonya Invincible ulang tahun. Terus ngambil konsep dari 15 tahun sebelumnya di sepatu ini nih, Gazelle Berlin. Jadi ada sejarahnya. Nah, Gazelle Berlin ini lumayan limited nih di Art People. Masing-masing warna putihnya tuh cuma 300, warna hitamnya juga 300. Kita nggak nyimpen warna hitamnya nih di sini, ada di suatu tempat juga gitu. Jadi kalau ini lebih limited gitu ya? Lebih limited. Ini gue kurang tahu jumlahnya berapa, yang pasti limited, hanya dijual di toko di Invincible ya. Yang bikin beda banget karena hampir full semua material tuh leather ya? Leather, uppernya leather, liningnya leather, insole-nya juga leather. Ini lebih eksklusif menurut gue Art People. Jadi Art People sesuai selera, lebih suka yang tahun 2006 atau yang 2001. Oh iya, Audis, tadi gue ngeliat boxnya. Oh iya. Ngeliat boxnya, boxnya apa namanya? Kampus Invincible nih ya. Gue sih amat menyayangkan ya, sekelas kolaborasi dengan dua brand, Invincible sama Nick Burhood, pakai box yang Biasa ya? box standar biasa banget. Atau Art People bisa, kalau inget boxnya Adidas betting app dengan harga retail yang hampir sama, betting app boxnya lebih keren. Kalau menurut gue sih sayang gitu. Jadi kalau gue lihat sepatu ini kerennya di sweat, materialnya sweat, terus apa namanya, shape-nya bagus. Jadi alasan kenapa lo harus punya ini, yang pertama basicnya kampus. Kampus tuh apa, lebih everlasting modelnya. Terus karena yang kedua materialnya uppernya sweat. Ini lebih elegan nih Audis nih. Materialnya sweat, strapsnya juga leather. Gitu. Terus untuk kalau ditanya minusnya, bukan minus, yang gue nggak suka dari sepatu ini itu yang pertama pemakaian ini nih, quarter lining. Quarter Sekelas kolaborasi, ya? Iya, sekelas kolaborasi Invincible sama Nick Burhood harusnya ya minimal sama lah kayak tahun 2006 gitu kan. Pakai leather lah. Gitu biar kelihatan mewah, terus juga biar lebih everlasting juga di sini gitu. Terus yang gue kurang suka dari ini yaitu tongnya juga nih, dia pakai material felt. Harusnya bisa samain leather lah. Kalau toh sama kayak kampus Actis biasa kan juga pakai leather tuh gitu. Gue nggak tahu, ini mungkin efisiensi cost gitu. Terus juga yang gue kurang suka dari kolaborasi ini, ya ini dari People boxnya. Boxnya biasa. Boxnya biasa banget. Gue lebih suka kayak misalkan boxnya ini Audis, kalau inget Adidas betting app Superstar, Bape Star, itu boxnya keren. Boxnya keren, terus dengan harga retail yang hampir mirip-mirip, itu lo bisa dapet box yang keren nggak, yang box biasa gini gitu. Itu sih. Kalau box kayak gini berarti berasa kayak rilisan biasa Rilisan ya? biasa, padahal ini kolaborasi gitu. Oh ya, Art People, di sepatu ini kalian nggak cuma dapet tali warna hitamnya ya. Ada tali apa lagi nih? Dapat extra lace. Extra lace. Ini warnanya putih. Putih polos. Putih polos dengan ada tipnya nih di ujungnya, tulisan Nick Burhood. Yang satu lagi Invincible. Jadi ketika lo ngikat tali sepatu ini, itu megangnya tuh kesannya ada Invincible sama Nick Burhood. Ini lumayan oke nih, worth it lah gitu. Satu lagi ada warna hitam nih bang. Oh ya, warna hitam. Tulisannya. Ada tulisan Nick Burhood sama Invincible. Ini
kayak sublimation di pakai proses sublimation, jadi bukan di sablon. Ini sama nih The Hard People, di ujungnya juga ada tulisan Invincible sama tulisan Neighborhood. Oke lah, worth it lah untuk kolaborasi, dapat bonus, dapat extra lace ya. extra lace-nya 2 gitu. Kalau ini emang 2 atau ada lagi? Ya, ini aslinya juga 2, tapi apa namanya? Cotton lace. Yang ujungnya ini belum lihat ujung. Ujungnya biasa ya dari People ya, nggak ada tulisan neckboard-nya, tapi oke lah, ini kebantu sama material lacesnya. uppernya sama lacesnya. Oke, sekian dulu dari People. Gue sama Audis pamit dulu. Kita ketemu lagi di Trainers Review berikutnya gitu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Follow juga akun Instagram kita di The Hard Adidas Fan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.